Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami No Technic Service. Di kesempatan kali ini saya kedapatan servis kulkas ya, 2 pintu inverter ya, modelnya ya seperti ini ya, seperti biasa yang sering kita tangani. Untuk kendala kulkas ini ya, untuk kulkas LG inverter ini seringnya terjadi kerusakan pada modul ataupun kompresor ya. Dan cara penanganannya pun juga rata-rata teknisi kesulitan ya, karena juga biaya yang lebih mahal yang jelas. Dan untuk keawetan pun kemungkinan besar lebih awet yang model biasa atau yang sistem AC. Untuk seperti biasa, kali ini saya akan rubah lagi ya, dengan sistem timer. Dan kompresor kali ini juga akan diganti dengan sistem kompresor yang biasa, yang konvensional atau yang sistem AC. Oke, kita awali dengan penggantian sistem timernya ya dulu ya. Kita ambil langsung ya, kita putus saja, enggak usah dicopot ya. Kita langsung putus saja bagian kabel termis yang menuju ke freezer, kabel oranye ya. Oranye ini menuju ke termis ya, bagian freezer. Langsung kita kupas. Kemudian selanjutnya kita sambung ke timer 13 yang kita gunakan ya. Timer 13 kita pasang pada pin 1 kabel oranye. Dan yang satunya kita pasang pada pin 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita potong ya, warna oranye bagian heater, defrost heater kita potong warna oranye. Kita kupas dulu. Kemudian kita gabung dengan pin 1 ya, bergabung dengan jalur kabel termis di bagian freezer. Kita sambung pada pin 1, kita gabung jadi 1 ya. Oke, sudah selesai ya untuk jalur pin timer 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian pin 3 kita ambilkan pada jalur PLN ya, yang LAN. Kita kupas saja ya.
Oke, kita sudah kupas, kemudian kita sambungkan yang warna coklat. Kita sambung pada jalur PLN yang LAN. Oke, sudah kita sambung. Kemudian tinggal pin 1 yang nomor 4. Ini kita sambungkan pada jalur kompresor ya. Kita ambil warna yang hitam-hitam saja. Yang di kompresor sudah ada jalur overload, sudah ada soketnya. Kita ambil yang hitam-hitam saja, kita kupas. Oke, salah satunya kita sambungkan pada pin 4 ya, pada jalur timer. Dan yang satunya kita sambung pada jalur netral, pada jalur PLN. Kita kupas juga ya, tidak usah diputus. Oke, untuk jalur timer pin 1 2 3 4 sudah selesai. Kemudian untuk bagian dalam ya, untuk bagian dalam kipasnya nanti kita akan rubah dengan sistem AC ya, agar kita mempunyai spare part juga, spare part fan yang DC buat inverter ya, buat cadangan. Dan harganya juga pun lebih mahalan yang inverter ya, untuk fan-nya. Seperti ini fan-nya. Nanti ini kita akan rubah sistem AC. Oke, ini sudah terlihat termis ya. Untuk warna yang oranye-oranye kita potong ya, kita ganti dengan bimetal. Oke, kita potong dulu. Kita pasang lagi untuk jalur soketnya. Oke, kita siapkan bimetal dulu ya. Kita siapkan bimetal dulu. Untuk sebelumnya tentu teman-teman ya yang belum paham bisa dipahami dengan pelan-pelan, dilihat dengan seksama.
agar tidak salah ya. Dan jangan lupa ya untuk tombol like dan subscribe yang baru datang, dan juga tombol notifikasinya ya, notifikasi lonceng agar selalu terupdate dari video-video New Technic Service Jember. Oke, ini sudah disiapkan bimetal ya, kita potong saja. Untuk model bimetalnya kita menggunakan bimetal punyanya National ya, National atau Toshiba atau Panasonic, bebas teman-teman mau menggunakan bimetal yang seperti apa. Oke, ini kita sambung pada jalur termis ya, yang sudah kita potong warna oranye, dibolak-balik sama saja. Kita sambung. Langsung kita solasi saja ya. Nanti cara mengetesnya nanti lewat belakang saja. Kita rapikan sekalian. Kita solasi dulu. Oke, kita tempatkan seperti semula ya, jangan dirubah karena ini sudah penempatan dari pabrik seperti itu. Untuk fuse-nya kita tempelkan di belakangnya atau di sebelah evaporator, intinya bisa terkena hawa panas ya. Oke, ini yang bagian dalam untuk bimetal dan fuse sudah terpasang, tinggal kipas nanti kita ganti dengan sistem AC. Oke, kita ganti kipas dulu ya. Kita lepas dulu untuk fan inverternya. Untuk soketnya nanti kita pakai lagi, jadi kabelnya kita potong. Untuk kipasnya sebisa mungkin carikan yang posisinya sama ya, untuk ketebalan dinamonya agar tidak banyak merubah ya tempatnya. Ini sudah dilepas, jadi kita potong saja untuk kabelnya. Betul boleh. Oke, kita carikan kipas AC dulu ya. Oke, ini ya. Sudah dapat fan AC.
untuk ketinggian sama persis panjangnya ya. Kita gunakan kabelnya fan inverter kan ada 4 ya, jadi kita gunakan semua, kita sambung jadi satu ya, untuk warna merah dan hitam, dan warna kuning sama ungu kita jadi satu. Karena ini sistem AC, jadi kita lebih pertebal untuk jalur kabelnya. Kita pakai skun dulu ya untuk soketnya kipas AC. Oke, tinggal yang warna merah sama hitam kita jadikan satu juga. Kita isolasi ya agar lebih aman. Ini sudah terpasang, tinggal kita pasang pada tempat bloknya ya. Sing ireng dik ya wi. Sing ireng. Ini untuk pangkon fan inverternya ya, kita lepas karena tadi ketinggian. Yang belakang dan depan kita lepas, yang kita ambil yang karetnya saja ya. Oh, kurang tinggi berarti ya. Jadi yang satu coba di mungkin yang belakang ya yang kita pakai. Ya wis pasti guys. Ya untuk pangkonnya yang depan saja ya yang kita lepas, kalau yang belakang kita pakai lagi.
kita pasang dulu untuk baling-balingnya ya. Kita ukur apakah sudah bisa pas. Kurang agak mepet ini. Entok sedotannya kurang ya. Dipotong aja. Coba sih. Oke, untuk asnya terlalu panjang ini ya, jadi kita potong sedikit agar baling-baling bisa press sama body bloknya ini ya. Jadi ini kepanjangan kita potong mungkin 1 cm dulu ya. Oke, kita potong dulu. Oke teman-teman, ini sudah kita potong ini ya, 1 cm yang kita potong, dan kita coba lagi baling-balingnya. Ini baling-balingnya memang harus press ya, agar hisapannya lebih bagus, karena kalau hisapannya kurang, hasilnya juga kurang memuaskan. Kurang. Ini sepertinya kurang sedikit ya. Nah, kita potong lagi. Ternyata kurang sedikit. Untuk teman-teman kalau mau dipakai kipas inverter juga tidak masalah ya, karena saya ingin mempunyai spare part ya, jadi kita ganti dengan AC. Kalaupun tidak diganti tidak masalah teman-teman, jadi tidak perlu merubah kipas ya. Kipas inverternya tetap seperti semula, tidak perlu dirubah. Ini sudah kita potong lagi tadi, kita tes lagi. Nah ini sudah pas ini ya. Nah ini seperti ini, nanti hisapannya juga lebih bagus, hasilnya juga bisa maksimal. Oke, untuk kipasnya sudah selesai, kita pasang sekalian dan kita rapikan untuk bagian blok freezernya ya. Kita pasang lagi untuk soketnya agar tidak bongkar-bongkar lagi ya, kita rapikan sekalian. Oke, kita pasang penutup luarnya ya. Oke, udah selesai. Kita kembali ke belakang lagi untuk
ubah jalur kipasnya ya. Untuk jalur kipasnya ini ya, kabel 4 warna kuning, ungu, merah, dan hitam, sama seperti yang di dalam freezer. Kita potong ya, dan kita jadikan satu lagi untuk warna kuning dan ungu, dan warna hitam merah kita juga jadikan satu. Oke, untuk cara penyambungannya ya, untuk jalur ini bolak-balik sama saja, bebas mau dipasang yang mananya dulu. Kita pasang yang warna merah dan hitam dulu, kita sambung ke jalur timer yang pin 4 ya, bagian ke kompresor kita ikutkan ke kompresor ya, jalur kipasnya, agar waktu kompresor berhenti kipas juga ikut berhenti. Oke, yang satunya kita sambung pada jalur netral. Kita jadikan satu. Oke, ini sudah selesai ya, kita tes dulu. Kita ini dulu ya, ambil kompresor dulu untuk penggantian kompresor. Sini ngarep lagi. Kita sudah siapkan kompresor AC yang konvensional ya. Ini punyanya bekas showcase. Dan ini ya untuk jalur kompresornya yang kita ambil pada jalur overload yang sudah ada soketnya, jadi tidak perlu merubah-rubah soket. Ini belum ada overload dan relaynya ya, jadi kita carikan dulu overload relay. Kita siapkan tang ampere ya, agar teman-teman tahu. Kita taruh di jalur timer saja tang ampernya, atau biar lebih jelas. Pada jalur kompresor warna hitam ya, seperti itu ya. Oke, kita tes running dulu. Kita tes running pada kompresor, apa mau jalan ya. Kita cek dulu, kita hidupkan ya. Sudah hidup ya untuk kompresornya. Dan ampere menunjukkan 0,8. Jadi kompresornya sudah jalan. Coba dikebras ya, agar teman-teman dengar ya. Ya, bagus. Oke, ini sudah ke kompresor, sudah bisa hidup. Kemudian kita putar timer pada sistem defrost.
kita putar ke kiri ya, sampai kompresor benar-benar mati. Bergetar ya, getar ya, getar. Dan ini kita pasang dulu jalur tang ampere. Untuk jalur tang ampere kita pasang pada warna oranye ya, kabel heater ya, seperti itu. Kemudian untuk pin 1 dan 2 kita jumper, dan heater nanti akan bekerja. Pin 1 kita jumper ya. Gak nyambung. Jumper. Ini belum bisa ini ya, belum bisa hidup untuk heaternya. Mercik ya? Mercik. Ini ampere kamu tuh. Oh ya, ini sudah bekerja ya untuk heaternya ya. Untuk pemasangan heaternya, pemasangan tang ampernya kita pasang pada jalur netral saja ya. Oke, ini sudah terlihat heaternya. Tang ampernya menunjukkan apa ini ya, 0,4 ya, heaternya sudah bekerja. Berarti sistem pendefrosan sudah normal, dan kita akan lepas lagi, kita putar lagi pada running kompresor ya. Kita cek kipas. Oke, sudah hidup untuk kompresor, ampere juga 0,8. Kita cek jalur kipas apakah bisa hidup. Ya, untuk kipas juga sudah bisa hidup ya, sudah terasa ada hawa anginnya ya. Sudah ada hawa angin. Oke. Dan kita tinggal pengisian freon pada kompresor. Kita pasang, kita ganti kompresornya seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah selesai untuk perakitan sistem inverter diganti sistem timer. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah setia menonton video dari kami Nu Teknik Service. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kata atau yang kurang berkenan di hati penonton. Kurang lebihnya ya seperti itu, karena ilmu kita juga masih perlu bimbingan juga, mungkin dari teman-teman yang sudah pintar. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.